Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Sebelumnya, kelompok ini terdiri dari Niputu Dewi Aryati, Dewi Tri Revalina, Eka Widianti, Bilqis Maitza Putri, dan Atifah Sofiana. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Angiospermae adalah tumbuhan yang mempunyai ciri bakal biji tertutup. Tumbuhan Angiospermae ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Alat reproduksi pada tumbuhan Angiospermae terletak pada bunga. Tumbuhan Angiospermae ini memiliki dua cara perkembangbiakan, yaitu satu vegetatif alami dan buatan, dua generatif. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel meristem tanpa bantuan manusia. Seperti 1. Rizoma. Modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Stolon atau geragi. Modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Contohnya rumput, stroberi, dan pegagan. 3. Umbi lapis. Umbi yang membentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan bunga tulip. 4. Umbi batang. Tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, ubi jalar, dan gadung. 5. Kuncup adventif daun. Kuncup yang terdapat pada tapi daun disebut sebagai kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Kemudian tunas batang dan daun tumbuh membentuk batang dan daun pada tumbuhan baru. Contohnya cocor bebek, begonia, dan cemara. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dengan bantuan atau campur tangan manusia. Seperti 1. Cangkok. Satu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman induk. Contohnya pohon rambutan, pohon mangga, dan pohon jambu bol. 2. Merunduk. Proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Contohnya pohon apel, alamanda, dan lati. 3. Setek. Metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Contohnya lidah buaya, lidah mertua, dan cocor bebek. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. 1. Penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Macam-macam jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. 1. Anemogami, 2. Entomogami, 3. Ornitogami, 4. Chiropterogami, 5. Antropogami. Proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Autogami atau penyerbukan sendiri. 2. Deitonogami atau penyerbukan tetangga. 3. Alogami atau senogami atau penyerbukan silang. 4. Hibridogami atau penyerbukan bestari.
Pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau peleburan gamet jantan dan gamet betina. Dibagi dua, yaitu fertilisasi internal, pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk betina. Fertilisasi eksternal, pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina atau air. Penyebaran biji. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan faktor penyebar untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik. 1. Anemokori. 2. Hidrokori. 3. Zookori. 4. Antropokori. Perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologi yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan berbiji memiliki organ reproduksi generatif berupa bunga yang memiliki putik sebagai organ reproduksi betina serta benang sari sebagai organ reproduksi jantan. Prosesnya seperti gambar di bawah ini. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Apa itu Gymnospermae? Gymnospermae adalah tumbuhan yang serbuk sarinya jatuh langsung pada bakal bijinya, di mana biji yang belum terbuahi tidak seperti pada putik tumbuhan bunga, sedangkan maksud dari biji terbuka dan tidak tertutup di dalam buah. Contoh Gymnospermae ada Ginkgo biloba, Pakis haji, daun melinjo, dan Pinus mercusii. Alat perkembangbiakan seksual. Alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan Gymnospermae adalah konus dan strobilus, di mana di dalam strobilus jantan terdapat antheridium atau sel sperma, sedangkan di dalam strobilus betina terdapat archegonium atau sel telur. Gambarnya seperti di bawah ini. Alat perkembangbiakan aseksual. Reproduksi aseksual adalah proses reproduksi yang tidak melibatkan fertilisasi atau perpaduan dua sel kelamin, sehingga individu yang baru terbentuk akan mewarisi sifat genetik yang identik, kecuali jika terjadi mutasi.